satu calon dari luar Jawa, satu calon dari Jawa Barat, satu calon dari Jawa Tengah, satu calon dari Jawa Timur. Dan kita akan kumpul dan beberapa hari lagi untuk memutuskan yang terakhir dari 4 menjadi 1. Prabowo Subianto, Joko Widodo, Mahkamah Konstitusi, Cawapres, Solo. Tebak apa ayo? Apa benar ini Mas Gibran berminat jadi cawapres? Sebenarnya gimana sih Mas Gibran? Umurnya belum cukup. Oh. Ya kita ngikutin aturan aja. Kalau ikut aturan jadinya bisa nih Mas, meski umurnya belum cukup. Sebab tok MK memutuskan. Dimana nanti 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7. Dan ya buat kami kalau misalnya MK mengabulkan ya, ini artinya kita berhasil membuka ruang seluas-luasnya buat anak muda untuk berpartisipasi di politik, dan ini adalah kemenangan anak muda lah. Sabar ya PSI dan kawan-kawan yang gugatannya ditolak. Tapi meski belum usia 40 tahun, asalkan pernah atau sedang menjabat kepala daerah, masih bisa jadi capres atau cawapres nih. Wah, ini pemilu sayang anak. Sayang anak, sayang anak, sayang anak. Mas Gibran akhir-akhir ini disebut menguat jadi kandidat cawapres Prabowo. Apa tanggapan sang bapak? Berapa bulan nggak pernah ketemu. Lalu soal adanya anggapan politik dinasti keluarga Pak Jokowi piye Pak? Ya serahkan masyarakat aja. Tak dipungkiri Jokowi Effect membuat elektabilitas Prabowo tinggi jelang Pilpres 2024. Keputusan Prabowo bersama 5 pimpinan parpol koalisi ganti nama jadi Koalisi Indonesia Maju ya karena mereka ingin melanjutkan berbagai program Jokowi. Kita tidak malu-malu, kita terang-terangan mengatakan bahwa kita berkomitmen, bertekad untuk melanjutkan arah pembangunan yang dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita, terutama fondasi yang solid yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Lebih jauh, endorse Jokowi pun tak main-main. Dampaknya sejumlah relawan Jokowi deklarasikan dukungannya ke Prabowo. Beliau sudah menyampaikan beberapa hal termasuk kriteria-kriteria calon pelanjut beliau. Kami dari Projo menyimpulkan bahwa calon yang dimaksud adalah Bapak Prabowo Subianto. Karena itulah kami dari Projo sepakat untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto. Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Balik lagi ke cawapresnya Prabowo. Prabowo tak segan mengakui bahwa dirinya akan memutuskan sosok cawapres pendampingnya usai putusan MK soal gugatan batasan syarat usia capres-cawapres. Siapa lagi yang ditunggu? Gibran ya Pak? Prabowo mengaku nama Gibran itu lahir dari aspirasi arus bawah. Saat ditanya soal apakah Gibran terlalu muda untuk mendampingi, ia pun terkesan tidak terlalu mempermasalahkan. Tanya Pak Prabowo sudah, sekarang kita cek langsung nih ke Mas Gibran. Mas, mohon tanggapannya ya soal disebut sebagai bacawa presnya Pak Prabowo. Umurnya belum cukup. Umurnya belum cukup. Dan tidak ada dari awal nggak memiliki inisiatif gitu ya. Ya itu tadi umurnya belum cukup. Ya kita ngikutin aturan aja. Kalau kita cukup-cukupkan gitu nggak bisa. Ya kan harus ada konstitusional. Sesuai aturan lah ya. Tapi kalau Pak Prabowo, kemudian Mas Ganjar pernah ya menyampaikan ingin, Mas Gibran
jadi cawapres saya dong. Gitu. Pernah ya? Pak Prabowo. Pak Prabowo ya. Tapi belum memberikan jawaban, Mas Gibran. Ya, umurnya belum cukup. Oh belum, umurnya belum Umur cukup. belum cukup, saya dari partai yang lain. Lain. Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, menilai upaya dalam mencalonkan Gibran sebagai cawapres Prabowo bisa memicu pandangan negatif dari publik. Jadi kalau kita lihat seperti itu, maka belum tentu harapan positif dari kubu Prabowo dan Jokowi untuk mencalonkan Gibran itu berbuah positif juga, karena ada aspek negatif yang mungkin muncul, ya, aspek negatif itu. Nah, sementara ini itu belum terlihat, pengaruhnya tidak terlalu besar juga, artinya belum menunjukkan gejala bahwa kalau misalnya Prabowo dipasangkan dengan Gibran, maka Prabowo memperoleh angka di atas 40% misalnya. Belum juga. Belum ada efeknya juga.